Sahabat madu yang tak ingin dimadu, balik lagi ke channel Al Raisa bersama saya Akna, pendiri Rumah Madu Aksa. Perlu saya informasikan bahwa Madu Aksa ini saya dirikan pada bulan Agustus tahun 2020, jadi kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu. Nama Aksa sendiri saya ambil dari nama saya, Akna Salatiga. Madu Aksa dihasilkan oleh lebah Apis mellifera, salah satu spesies lebah import yang didomestikasi dari Eropa. Mengapa kita memilih Apis mellifera? Karena Apis mellifera merupakan satu-satunya jenis lebah yang cukup jinak, mudah dibudidaya, dan yang paling penting adalah produktivitasnya paling tinggi dalam menghasilkan madu. Nah, di hadapan kami ini terhampar madu-madu berbagai varian dari madu aksa yang dihasilkan oleh lebah-lebah yang kami kenal. Yang paling kanan ini yang warnanya gelap, ini tampak gelap sekali. Ini dihasilkan oleh lebah Apis mellifera di Jambi dari bunga akasia karta, dan karena warnanya hitam jadi kami biasa menyebutnya adalah madu hitam. Ada satu yang unik dari madu hitam kami, berbeda dengan madu hitam yang ada di pasaran yang umumnya rasanya pahit sehingga anak-anak ataupun orang tua biasanya kurang menyukainya. Nah, madu hitam kami ini adalah rasanya segar seperti anggur lokal, ada rasa manisnya dan sedikit asam. Tapi masih enak. Kami sudah testimoninya sudah ribuan dan belum pernah ada yang mengeluh komplain terkait dengan rasanya. Dan kita bisa lihat secara tekstur nih, di bagian atas kelihatan banget. Ini ada buih putihnya. Semuanya ada buih putihnya, nanti akan saya berikan penjelasan sedikit sesungguhnya apa sih buih putih itu. Nah, di sebelahnya ini sedikit lebih gelap atau sedikit lebih terang jika dibandingkan dengan madu hitam. Ini adalah madu nektar bunga lengkeng. Dan di sebelahnya adalah ini buihnya lebih banyak. Ini adalah madu dari nektar bunga randu. Dan yang paling ujung ini adalah madu dari nektar bunga rambutan. Jadi saat ini dari peternakan Rumah Madu Aksa menghasilkan 4 varian madu yang berbeda. Nah, untuk kemasannya ada beberapa. Ini tadi adalah botol kale 1 kilogram atau 1000 gram. Ini adalah botol kale 330 gram. Sebenarnya masih bisa kita penuhi sampai 350, namun karena produksi fenol dan diastase menghasilkan gas, kemudian kalau kita isi penuh nanti rembes. Dan yang ini adalah kemasan 450. Lagi-lagi kalau kita isi 450 nanti bisa jebol nih, meskipun sudah disegel. Bisa jebol, menggembung karena tekanan gas yang ditimbulkan dari fermentasi, gas O2 maupun fenol. Jadi kami isinya adalah 430. Dengan adanya space ini memungkinkan adanya ruang udara sehingga tidak terjadi risiko pada saat pengiriman. Nah, seringkali ada yang bertanya kepada saya, "Mas, madumu kok ada buihnya jorok itulah Mas, kayak gak higienis." Nah, ini adalah satu pemahaman yang keliru, walaupun pemahaman ini kita bisa maklumi sebagai pemahaman yang wajar. Karena memang awam tidak mengenal apa sih buih tadi. Nah, buih tadi adalah enzim diastase, atau dalam bahasa laboratorium, dalam bahasa kimia biasa disebut dengan namanya DM, diastase number. Agak sulit ya kita awam untuk mengerti apa itu diastase number atau enzim diastase. Yang paling gampang, sahabat sehat bayangkan saja bahwa enzim diastase itu adalah air liur lebah. Air liur lebah yang ditambahkan ke dalam madu pada saat proses pematangan madu di dalam sarang lebah.
Jadi dari nektar itu diambil, nektar bunga diambil oleh lebah itu tidak langsung jadi madu. Namun butuh proses sekitar bisa 14 sampai 21 hari di dalam sarang lebah. Nah, selama proses itu lebah menambahkan berbagai enzim, salah satunya adalah enzim diastase ini atau air liurnya. Nah, apa sih kepentingannya atau apa sih manfaatnya air liur lebah ini bagi kesehatan atau bagi pengobatan? Nah, air liur lebah ini disyaratkan oleh SNI, madu yang bagus sekurang-kurangnya atau minimal harus mengandung 3% kandungan air liur lebah. Semakin tinggi kandungan air liur lebahnya, maka madu tersebut makin bagus dan semakin direkomendasikan untuk pengobatan penyakit. Sebaliknya, semakin kecil kandungan air liur lebahnya atau diastase numbernya, maka madu tersebut semakin kurang bagus dan semakin kurang berpotensi untuk pengobatan penyakit. Namun madu tersebut tetap masih ada manfaatnya, yaitu manfaatnya sebagai sumber energi, karena kandungan 80% madu adalah gula reduksi. Tentu gula itu sebagai karbohidrat dan karbohidratnya 70% adalah monosakarida, sehingga tetap berfungsi sebagai energi. Namun kalau untuk pengobatan itu direkomendasikan dengan diastase number atau kandungan air lebah yang tinggi. Nah, kalau SNI menetapkan minimal 3%, internasional atau Persatuan Madu Internasional yang biasa disebut kodek itu menetapkan sekurang-kurangnya madu yang bagus harus mengandung minimal 8% air liur lebah atau buih putih ini. 8%. Jadi kalau kita punya madu produksi Indonesia atau kearifan lokal dengan diastase number 3% sudah dianggap madu bagus. Tetapi kalau diekspor itu masih belum laku, masih belum lolos karena minimal 8%. Lalu berapa sih diastase number untuk madu aksa? Ini seperti kita cantumkan di sini. Ini jelas ya. Saya cantumkan ini DN-nya. Maaf. Nah, ini DN-nya ini. DN-nya atau diastase number-nya adalah 14,2%. Siapa sih yang menentukan 14,2%? Apakah Akna ataukah saudaranya? Bukan. Yang menentukan 14,2% itu berdasarkan hasil uji laboratorium yang sampelnya kami kirimkan pada bulan Januari tahun 2021. Jadi tahun ini masih segar ya. Setelah melalui pemeriksaan, antrian apa dan sebagainya, singkat cerita hasil uji itu keluar 1 bulan kemudian pada tanggal 18 Februari, dan pada hasil tersebut dinyatakan dengan sertifikat super grade madu aksa dengan diastase number 14,2%. Apa artinya? Angka 14,2% ini sangat penting karena 5 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang diminta SNI, atau 2 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan syarat atau yang ditentukan oleh kodek atau internasional. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, dengan diastase number madu aksa 14,2% ini mendekati diastase number madu ternak yang tertinggi di dunia, yang sekaligus diklaim sebagai madu yang terbaik saat ini, yaitu Clover Honey, atau di Indonesia didistribusikan oleh atau diimpor oleh PT HDI 16%. Ya, HDI 16% lebih tinggi, kami punya 14%. Oleh karena itu madu aksa ini sangat direkomendasikan atau sangat bagus untuk mengobati berbagai penyakit. Mengapa? Karena diastase numbernya tinggi. Perlu kami sampaikan bahwa madu-madu kami, seluruh madu kami adalah madu murni, madu mentah yang sudah melalui proses uji laboratorium yang dikerjakan oleh Balai Besar Industri Agro Bogor di bawah Kemenperin. Nah, apa sih fungsi enzim diastase itu? Kenapa sih Akna ngomongnya enzim diastase? Apa karena madu aksa diastasenya tinggi kemudian ngomongnya diastase mulu? Bukan. Karena dari 6 parameter
uji kemurnian madu. Sekali lagi, ini 6 parameter berdasarkan laboratorium, bukan berdasarkan tukang madu abal-abal, bukan berdasarkan mafia-mafia madu yang jualan madu di pinggir jalan dan sebagainya, bukan. Ini berdasarkan base, scientific base, berdasarkan ilmiah. Ada 6. Dari 6 itu yang pertama bau dan rasa, kedua air, kandungan air, ketiga pH, keempat kandungan gula reduksi, kelima kandungan HMF, dan keenam adalah kandungan enzim diastase atau DN. Mengapa saya bahas DN? Karena dari 6 parameter tadi, 5 diantaranya semuanya mudah direkayasa oleh oknum-oknum atau mafia madu. Bisa dibuat atau rebel, bisa di setel berapa keperluannya, berapa yang dibutuhkan, berapa yang diminta, bisa dibikin. Satu-satunya yang tidak bisa dibikin, tidak bisa direkayasa adalah kandungan enzim diastase. Mengapa? Karena kandungan enzim diastase ini adalah air liur lebah. Bagi sahabat sehat yang beragama Muslim tentu tahu bahwa di dalam surat Quran, surat An-Nahl 6869, di sana jelas dinyatakan bahwa dari perut lebah akan mengeluarkan cairan yang berfungsi untuk mengobati berbagai macam atau segala macam penyakit. Silahkan diapalin, silahkan dibaca, silahkan diamalkan bagi sahabat-sahabat yang mengimani atau yang beragama Muslim. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang enzim diastase ini. Fungsinya yang pertama sebagai insulin. Jadi kalau pasien-pasien diabetes boleh nggak minum madu? Nggak boleh. Kalau madunya nggak ada begininya ini nggak boleh. Kalau madunya nggak ada buih putihnya yang lembut halus ini nggak boleh. Karena apa? Karena madu itu 80% kandungannya gula. 70% madu yang bagus memang monosakarida. Monosakarida bisa langsung diserap usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Dalam waktu 1-2 menit sudah menjadi energi. Tidak perlu bantuan insulin. Sehingga orang diabetes sekalipun bisa minum madu kalau gulanya monosakarida. Sayangnya, selain monosakarida, madu juga mengandung polisakarida dan disakarida. Dan poli dan disakarida itu mutlak tidak bisa diabsorb langsung oleh usus halus. Agar bisa diabsorb oleh usus halus, masuk ke dalam peredaran darah dan menjadi energi, maka polisakarida dan disakarida harus dipecah atau didegradasi. Untuk pemecahannya mutlak butuh bantuan yang namanya insulin. Insulin dihasilkan oleh pankreas, sedangkan pasien-pasien diabetes tentu mengalami kelainan atau insufisiensi atau kelainan pada pankreasnya di dalam menghasilkan insulin atau mengalami kelainan insulin, apakah jumlahnya tidak cukup dan seterusnya dan seterusnya. Tentu akan menjadi beban, akan menjadi kendala. Pasien diabetes harus pankreasnya harus dibebani dengan memecah polisakarida dan disakarida yang ada di dalam madu. Nah, kalau madunya ada enzim diastasenya seperti ini, ada buihnya seperti ini, maka buih putih ini akan berfungsi sebagai insulin sehingga tidak akan mengganggu atau tidak akan memperberat kerja daripada pankreas. Ini kuncinya. Yang kedua, enzim diastase bagi tubuh juga akan berfungsi untuk detoksifikasi yang akan menetralisir dan akan mengeluarkan seluruh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Dan yang ketiga, enzim diastase juga berfungsi sebagai antimikroba. Antimikroba yang akan mengeradikasi, yang akan membunuh kuman, jamur, dan virus yang menyerang tubuh kita. Oleh karena itu tidak heran jikalau melalui
Kemenkes melalui Dirjen Yankes pada Mei tahun lalu mengeluarkan surat edaran bahwa salah satu resep herbal untuk menangkal paparan COVID-19 adalah dengan mengkonsumsi madu yang dilarutkan ke dalam secangkir air putih hangat ditambah 2 siung atau 2 biji bawang tunggal. Inilah pentingnya kalau beli madu, secara visual bisa dikenali ya, yang ada putih-putihnya kayak begini ini beli. Tapi ingat loh, putih-putihnya ini ada 2. Kalau orang yang bikin nanti putih-putihnya ini ukurannya agak gede, nggak halus banget. Nah itu hati-hati, itu soda kue, itu ragi. Putih-putihnya itu gas CO, kalau ini adalah oksigen. Nah kalau dikocok-kocok ini nanti merata semua, putih-putihnya ini merata. Kalau yang asli, tapi kalau yang bikinan dikocok putih-putihnya di atas, nggak mau campur, hanya ada di atas. Agar tidak tertipu, cara yang paling gampang, carilah nomor telepon peternak lebah. Tentu tidak semua peternak lebah yang baik, karena namanya oknum dimanapun juga ada. Dokter juga ada oknum, polisi juga ada oknum, advokat juga ada, semuanya ada oknumnya. Tukang madu juga ada oknumnya. Oleh karena itu, ini saya kasih referensi nomor yang bisa dihubungi dari peternak lebah yang jujur, peternak lebah yang punya integritas tinggi. Hubungi nomor 0813 10 88 7561. Saya ulangi, 0813 10 88 7561. Kalau Anda menghubungi WA nomor tersebut, pasti Anda akan dibantu dan akan mendapatkan solusi dan digaransi madunya 100% madu murni dan madunya memiliki enzim diastase yang tinggi. Hal berikut pertanyaan yang datang ke saya baru 2 hari yang lalu. Ada namanya Ibu Linda, Bu RT, ya beliau OB. Bagaimana mengatasi OB? Bisa nggak dibantu dengan khasiat madu? Oh, sangat bisa. Kata siapa? Bukan kata siapa. Bukan kata siapa. Dari berbagai penelitian medis, dari berbagai jurnal medis yang sudah dipublish, kalau OB, ambil 1 gelas ini, yang paling penting ini gelasnya ini umurnya udah lebih tua dari saya. Padahal saya umurnya udah 1 yubir. Usia saya sudah kepala 50 lebih. Ini gelasnya lebih tua dari saya. Jadi yang ini adalah kayu manis, serbuk kayu manis. Orang Jawa bilang manis jangan. Serbuk kayu manis. Caranya begini. Serbuk kayu manis itu 1 sendok teh. 1 sendok teh nih. Ya, 1 sendok teh. Oke. Masukkan. Cukup 1 sendok teh. Kayu manis. Awas, ini tidak boleh langsung dikasih madu. Tidak boleh langsung dikasih madu, tetapi serbuk ini harus dilarutkan dulu dengan menggunakan air panas. Makin panas makin bagus. Kemudian diaduk sampai larut. Jadi sama seperti membuat kopi. Kita bikin kopi, kalau airnya kurang hangat kan juga kurang jadi. Maksudnya kopi tubruk ya. Teh tubruk juga biasanya kalau airnya kurang panas juga hasilnya kurang maksimal. Nah, ini ternyata airnya kurang panas. Sudah agak dingin. Nah, ini kita larutkan dulu. Nah, setelah kita larutkan, kita aduk-aduk, kita stir. Terus, nah setelah larut, tidak boleh atau jangan sekali-sekali langsung menambahkan madu. Karena apa? Karena suhunya masih panas. Ingat,
bahwa madu siapapun, merek apapun, siapapun penjualnya, kalau yang benar, madu yang benar ya, madu mentah, madu murni, tidak boleh kena paparan suhu tinggi. Kenapa? Kalau langsung ditambahkan madu, maka vitaminnya, kandungan mineralnya, enzimnya akan terurai, akan rusak. Sehingga tujuan pengobatan tidak akan tercapai. Yang ada adalah kita hanya dapatkan energi saja. Setelah minum ya kita kenyang. Tapi kita tidak bisa mendapatkan tujuan pengobatan. Kenapa? Karena madu akan rusak vitaminnya, mineralnya, enzimnya pada suhu 40 derajat ke atas. Oleh karenanya ini, setelah dingin, ya anget lah. Setelah anget, karena kalau dingin nanti juga kurang enak. Baru kita tambahkan madu. Ya, tinggal kepengen yang apa? Ini randu. Ya, saya sepertinya kepengen randu. Akasia sudah sering, ini saya mau coba randu. Ini randu. Coba kita tambahkan madu randu. Nih, masih segel ya. Tuh. Madunya 2 sendok saja. Jangan banyak-banyak. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Kalau banyak-banyak cepat habis. Kalau banyak-banyak cepat habis, tapi bukan. Memang dosisnya itu 2 sendok. 2 sendok makan SDM ya. Tapi karena ini saya tidak nyiapin sendok makan, ya kira-kira lah. Kira-kira. Ya. Sudah. Kita tutup kembali. Nah, lalu kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk lagi. Ya, baru tambahkan air. Sebab apa kalau nggak tambahkan air terlalu kental ya nggak enak. Ya kurang lebih 250 cc. Nah, ini madu sudah siap diminum. Dari berbagai literatur yang saya baca, dari berbagai jurnal medis yang saya baca, kombinasi antara madu murni dengan kayu manis itu sangat bagus untuk mengatasi obesitas atau kegemukan. Pada penelitian yang dilakukan dengan pada tikus yang diberi makan madu selama 1 tahun itu setelah ditimbang bobot badannya berkurang 23% atau lebih ringan 23%, lebih kurus 23% dibandingkan dengan tikus-tikus yang diberikan makan gula selama 1 tahun. Ingat loh, 1 tahun umur tikus itu sama dengan 20 tahun umur manusia. Jadi bukan waktu yang singkat 1 tahun untuk tikus. Lalu bagaimana untuk manusia dong mas? Masa kita disamain dengan tikus? Penelitian pada pasien-pasien yang OB yang mengkonsumsi pada pagi hari pada saat perut kosong dan malam hari menjelang tidur 2 kali sehari, itu bisa mencapai penurunan bisa mencapai 4-5 kilo dalam waktu 1 minggu. 4-5 kilo dalam waktu 1 minggu. Ingat loh, minumnya pagi sebelum makan pada saat perut kosong dan malam sebelum tidur dengan cara seperti ini. Hal yang kedua, khasiat kombinasi madu murni dengan kayu manis itu sangat bagus untuk menyembuhkan penyakit artritis. Apa sih artritis? Nyeri pada sendi. Umumnya yang mengeluh nyeri pada lutut termasuk saya. Atlet badminton kendalanya biasanya di lutut kanan umumnya. Dari penelitian yang dilakukan di Copenhagen University, di rumah sakit Copenhagen, Denmark, ada 200 pasien yang dirawat di rumah sakit dengan keluhan sakit lutut, semuanya tidak bisa berjalan. 200 pasien sakit mengalami nyeri sendi, nyeri lutut, 200-nya tidak bisa berjalan semua. Lalu diberikan 1 sendok kayu manis, dilarutkan dalam air putih panas, ditambahkan 2 sendok madu. Setelah diminum 1 minggu kemudian dievaluasi oleh dokter, sebanyak 73 pasien dari 200 tadi, 73 pasien
Itu ditanya sama dokter, gimana Pak, gimana Bu, apa yang dirasakan, masih sakit nggak? 73% tidak merasakan apa-apa dan bisa langsung pulang. Mereka bisa berjalan. Kan 200, sisanya apa? Sisanya sabar. Sebanyak 123 pengobatan diteruskan hingga 1 bulan. 1 bulan kemudian semua pasien dipulangkan dan terbebas dari nyeri sendi. Hari ini saya mau katakan, jikalau sahabat sehat kepingin sehat, jikalau sahabat yang obesitas kepingin langsing, jangan lupa mencoba ramuan herbal madu aksa 2 sendok pada pagi hari ditambah 1 sendok teh kayu manis dan diulangi lagi pada malam hari sebelum tidur. Bagi yang mengalami keluhan lutut juga sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari rumah Madu Aksa Salatiga Aknafi melaporkan untuk Anda. Salam sehat milik kita bersama.